Halo, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Marsal Firdaus Tobing, NIM 14 S19027. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Dell, program studi Teknik Elektro. Akan melakukan visualisasi praktikum elektronika 1, modul yang kedua. Di sini saya akan melakukan percobaan pertama dan nanti di percobaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mari kita masuk ke percobaan yang pertama, yaitu compound emitter. Bagian A, faktor penguatan. Saya sudah membuatnya terlebih dahulu, sama seperti pada modul. Kita lihat di sini. Kita akan cek sekali lagi apakah sudah sesuai dengan ada yang di gambar ini, nomor 5. Oke. Di sini nomor 5 kita akan membuat VP-nya menjadi 10 sampai 20 mV. Dan di sini saya memilih 15 mV. Dan frekuensinya kita atur ke 10 kHz. Kemudian kita running. Lalu kita akan atur osiloskop, nilai osiloskopnya dan nilai scale-nya. Jadi nilai scale pada channel B dan channel A itu harus sama. Nah, di sini kita akan menggunakan mode osiloskop B per A untuk mengamati VO dan VI. Di sini kita buat ini B per A, jadi seperti biasa, dan kita buat ke B per A. Kita set channel A dan channel B itu ke AC. Lalu kita akan lanjut ke gambar 6. Ini adalah bentuk dari gelombang atau hasil yang kita dapatkan dari gelombang dari rangkaian tadi. Di sini kita disuruh untuk membuat kaki emitor dengan kapasitor bypass. Kita akan kaki resistor dan kapasitor. Oke, sudah sesuai dengan di modul. Ini adalah gambar rangkaian 6 dan kita running lagi. Ini adalah hasil bentuk dari gelombang. Kita ubah scale-nya agar mendapatkan bentuk gelombang yang kita inginkan atau yang mana yang lebih baik. Nah, ini adalah bentuk gelombang yang kita dapatkan. Lalu kita lanjut lagi ke rangkaian gambar 7. Di sini gambar 7 saya sudah membuatnya. Di sini kita mengganti resistor 4 menjadi 5 kilo ohm dan resistor 5 menjadi 5 kilo ohm. Dan selainnya juga tetap sama nilainya. Lalu kita running. Kita sesuaikan scale-nya untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Kita akan membuat scale-nya ke 20 mV mungkin ya. Oke, ini adalah bentuk dari gelombang yang kita dapatkan dari gambar 7. Inilah gambar 8. Kita harus ini ya, harus dulu yang ini. Cek lagi. Oke, sudah sesuai 70%. Oke. Lalu kita running. Kita lihat osiloskop. Oke, kita ubah scale-nya agar mendapatkan bentuk yang kita inginkan.
Ini adalah gelombang yang kita dapat dari gambar ini, gambar 8. Lalu kita selanjutnya ke gambar 9 dengan menambahkan kapasitor di sini. Kita tinggal menambahkan kapasitornya. Ini adalah kapasitor sebesar 10. Lalu kita running lagi. Ini adalah bentuknya. Kita akan buat kedua agar gambarnya dapat lebih jelas. Ini adalah bentuk gelombang yang kita dapat dari gambar 9. Lalu gambar 12 kita akan mengubah nilai R1 menjadi resistor variabel, dan semua nilai tadi tetap sama, R45, R55, dan ini ada arus, di sini ada kapasitor 10. Lalu kita coba running. Ini adalah generator sinyalnya, tadi kita sudah set ke 10 kHz dan amplitudenya ke 15 mili. Ini adalah bentuk gelombang yang kita dapat dari gambar 12. Ini kita atur scale-nya ke 5 di channel A, dan scale channel B itu ke 5 agar mendapatkan pola gelombang yang kita inginkan seperti ini. Lalu kita lanjut ke resistansi output. Cek lagi, kita tidak mengubah dan kita running. Ini adalah hasil dari bentuk gelombang dari rangkaian gambar 13 resistansi outputnya. Saya atur scale channel A ke 2 mV dan scale channel B ke 2 mV juga. Jadi itu adalah gambar rangkaian terakhir yang harus kita lakukan di percobaan yang pertama ini. Dan kesimpulan untuk percobaan ini adalah hubungan trans dengan common emitter ini menghasilkan penguatan tegangan dan arus atau sinyal input dan output. Kita lanjut ke percobaan kedua. Baik, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan untuk rangkaian selanjutnya, yaitu rangkaian common base. Dan saya merel instrumen mantap TP dengan NIM 14 E19025. Nah, berikut rangkaian common base yang sudah saya buat. Nah, di sini sudah terdapat beberapa komponen yang sesuai dengan modul kita pada angka 24 sampai 30. Di sini bisa kita lihat pada function generator kita sudah diatur menjadi frekuensinya yaitu 10 Hz, amplitudenya disuruh di modul 10 sampai 20 Vp, dan saya di sini memilih 12 Vp dan offsetnya 0 V. Di sini sudah sesuai dengan modul. Lalu R5-nya 5 kilo, dan sekarang kita akan run. Kita buka oscilloscope kita. Nah, di sini sudah diatur gelombangnya sebagaimana sesuai dengan modul, yaitu scale pada channel A dan channel B-nya. Nah, di sini bisa kita lihat channel A yang berwarna ungu ini, ungu keping-pingan, membentuk satu gunung dan satu lembah. Sedangkan yang channel B-nya ini membentuk seperti detak jantung manusia yang ada lurusnya ke bawah dan ke atas. Nah, di sini terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari channel A dan channel B. Lalu kita close, kita stop. Dan untuk percobaan yang langkah yang ke-31, kita akan mengubah R5 ini menjadi 10 kilo ohm. Oke. Nah, lalu saat ini mari kita
runningkan lagi. Nah, di sini tidak terlalu nampak perbedaan gelombang channel A dan channel B-nya pada yang R5-nya yang 5 kilo ohm dengan yang 10 kilo ohm. Nah, lalu kita lanjutkan lagi untuk yang langkah 32, yaitu kita mengubah resistor R1 ini menjadi sumber arus. Terlebih dahulu kita stop. Oke, kita delete. Nice. Oke, bisa bulan. Oke, kita letakkan sini, kita close. Nah, di sini kita lihat gelombang-gelombangnya sini terlihat perbedaannya di gelombang yang kecil-kecil ini. Yang ujungnya maksimum berukuran satu kotak dibandingkan dengan yang 5 kilo ohm dan 10 kilo ohm. Itu merupakan berikut mengenai faktor penguatan. Lalu mari kita lanjut ke yang kedua, percobaan kedua. Pada bagian percobaan resistansi input ini, kita akan mengubah komponennya menjadi bentuk awal. Nah, ini adalah bentuk awalnya. Dan sekarang untuk yang resistansi input ini, di sini kita akan mengubah resistor R6 ini menjadi resistor variabel. Kita menggunakan yang 10 ohm. Oke, kita sambungkan. Oke. Nah, di sini sudah sesuai dengan angka yang ke-33 pada yang common base, yaitu resistansi input. Lalu di sini kita akan langsung run. Kita cek osiloskop kita. Nah, di sini langsung nampak dia perbedaan dengan yang sebelumnya. Di sini kita lihat panjang runcing ini untuk gelombang channel B lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan dengan yang gelombang channel A dan gelombang channel B yang sebelumnya. Nah, di sini kita close, kita stop lagi. Lalu ini sudah dikembalikan ke bentuk awal. Jadi yang rangkaian untuk faktor penguatan common base. Nah, untuk yang sekarang kita akan ke percobaan bagian percobaan resistansi output. Di sini kita akan mengganti resistornya ini menjadi resistor variabel yang 1 kilo ohm. Delete. Oke. Beginilah bentuk dari resistansi output. Lalu kita langsung mengerannya lagi. Kita buka osiloskop kita. Nah, di sini bisa kita lihat langsung nampak perbedaannya. Bahwa di sini tidak menghasilkan runcing-runcing atau sangat kecil sekali. Nah, seperti kita lihat dia sangat pendek sekali. Yang ukurannya 1/3 kotak pada channel B. Lalu pada channel A seperti biasa berukuran sekitar 1/3 kotak. Sekitar
string ini. Lalu percobaan ini dapat kita simpulkan dari masing-masing percobaan faktor penguatan resistansi input dan output memiliki masing-masing perbedaan gelombang. Terdapat perbedaan gelombang yang sangat jelas pada channel B, dan pada channel A dia terdapat gelombang yang sama. Jadi sekian untuk percobaan yang common base. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi, kita akan melanjutkan percobaan praktikum elektronika kita bersama saya Armando SV Simanjuntak dengan NIM 14S19003. Pada percobaan kali ini kita akan melakukan rangkaian percobaan common collector yang akan kita gunakan pada generator sinyal, yaitu frekuensi sebesar 10 kHz dan amplitudo yang akan dimulai dari 5 mV peak hingga 10 mV peak. Di sini kita akan mengamati bagaimana tegangan yang akan dihasilkan pada channel A dan channel B. Kita akan run. Kita buka osiloskop kita. Kita atur osiloskop menjadi kopling DC. Lalu kita akan lihat bahwa tegangan pada channel A pada saat amplitudo 5 mV peak yaitu sebesar 9,733 mV, dan pada channel B adalah sebesar 9,236 mV peak. Kita akan merubah amplitudonya menjadi 6. Kita akan melihat bahwa di dalam channel A ada 11,682 mV dan pada channel B adalah 11,087 mV. Kita akan melanjutkannya, kita akan mengubah amplitudonya menjadi 7. Kita lihat bahwa pada channel A tegangan yang dihasilkan dan pada channel B tegangan yang dihasilkan juga semakin besar. Kita akan kembali mengubahnya menjadi 8 mV peak. Lihat bahwa tegangan pada channel A dan channel B juga semakin besar. Kita ubah lagi menjadi 9 mV peak. Kita lihat bahwa pada channel A juga menaik dan pada channel B juga naik. Kita ganti amplitudonya kembali menjadi 10 mV peak. Lalu kita akan lihat bahwa tegangan pada channel A dan channel B adalah semakin membesar. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ketika amplitudo pada generator sinyal semakin besar, maka tegangan yang dihasilkan pada channel A dan channel B juga semakin besar. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang sama pada rangkaian yang sama, tapi pada osiloskop kita akan merubah kopling yang digunakan dari DC menjadi AC dengan pada generator sinyal frekuensi yang sama dan amplitudo yang sama juga. Kita akan run. Kita ubah koplingnya dari DC menuju AC. Kita dapat lihat beginilah bentuk grafik ketika pada channel A dan channel B diubah koplingnya dari DC menjadi AC. Percobaan selanjutnya adalah kita akan melihat mode B per A pada osiloskop. Kita buka osiloskop kita lihat ini adalah mode B per A pada osiloskop. Di sini kita akan melihat tegangan distorsi yang terjadi pada grafik atau pada gelombang, yaitu kita akan memperbesar amplitudo pada generator sinyal dari 5 menjadi 6, lalu menjadi 7, lalu menjadi 8, lalu menjadi 9,
dan terakhir menjadi 10. Nah, dapat kita lihat bahwa dari amplitudo 5 mV peak hingga amplitudo 10 mV peak tidak dapat menangkap tegangan distorsi. Akan tetapi, panjang dari gelombangnya bertambah panjang. Setiap amplitudonya bertambah panjang. Selanjutnya, kita akan mencari resistansi input. Terlebih dahulu kita cari tegangan pada generator sinyal ini. Sekarang lihat bahwa gelombangnya ada satu kotak dikali dengan skalanya adalah 20 mV, maka tegangannya adalah 20 mV. Kita akan mencarinya dengan rangkaian ini. Rangkaian yang kita gunakan adalah rangkaian common collector, tapi resistor yang di sini kita akan ganti menjadi resistor variabel. Kita ambil resistor variabelnya. Tujuan kita melakukan percobaan ini adalah agar tegangan yang dihasilkan pada osiloskop akan menjadi setengah dari tegangan yang kita cari terlebih dahulu tadi. Berarti tegangan yang harus kita dapatkan adalah 10 mV. Maka kita akan mengatur resistansi variabel menjadi 40 kilo ohm. Lalu dengan frekuensi dan amplitude yang sama, putaran, kita buka osiloskop kita, dapat kita lihat bahwa satu kotak dikalikan dengan skala 10 mV, maka tegangan yang didapatkan adalah 10 mV. Maka dari hasil yang didapat, resistor variabel yang akan kita gunakan adalah resistor sebesar 40 kilo ohm. Kita akan melanjutkan percobaan praktikum kita. Pada percobaan praktikum yang terakhir ini, kita akan mencari resistansi output dari rangkaian common collector. Dengan menggunakan frekuensi dan amplitudo yang sama pada generator sinyal, kita akan mencari besar atau nilai dari resistor variabel yang ada di sini, yang akan menghasilkan tegangan pada osiloskop setengah dari 20 mV. Maka kita akan merah membuka osiloskop kita lihat bahwa satu kotak dikali dengan skala 10 mV, maka tegangan yang dihasilkan adalah sebesar 10 mV.